2 Timotius 1 ayat 7-9. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Pernahkah saudara mengamati jalannya pengadilan? Biasanya ada orang-orang tertentu yang dihadirkan dalam pengadilan tersebut yang disebut saksi. Apakah saksi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Nah, mungkin kita pernah mendengar istilah saksi Kristus dan kesaksian. Banyak orang mungkin belum menyadari betapa besar arti kedua hal ini. Menjadi saksi Kristus berarti menjadi seseorang yang mengalami kuasa Tuhan secara pribadi di dalam kehidupannya. Kisahnya menjadi kesaksian tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan seseorang. Kesaksian setiap orang itu unik dan sangat berkuasa karena tidak mudah disangkal oleh orang lain. Sayangnya kebanyakan orang beranggapan memberikan kesaksian itu tidak begitu berarti jika dibandingkan dengan seseorang yang mampu berkhotbah atau mengajarkan firman Tuhan. Sebagian besar orang Kristen mungkin beranggapan demikian. Saya ini kan bukan pendeta, saya ini kan tidak pernah sekolah Alkitab, atau saya ini kan pelayanannya bukan di mimbar. Malu masa orang seperti saya bicara tentang Tuhan, nanti bagaimana pandangan orang lain mengenai diri saya? Banyak orang Kristen yang saya temui, imannya justru sulit bertumbuh karena memegang teguh pandangan-pandangan seperti itu. Pernahkah kita merenungkan, sudah berapa banyak firman Tuhan yang pernah kita dengar, kita terima dan kita pelajari, tapi kita malu membagikannya kepada orang lain. Mungkin kita lebih peduli pada reputasi kita ketimbang reputasi Tuhan sendiri. Mungkin itu sebabnya kita tidak berpikir panjang ketika kita membagikan berita, candaan, komentar kita kepada orang lain. Tapi takutnya bukan main ketika kita akan membagikan kesaksian kita. Pernahkah saudara mengalami Tuhan secara pribadi? Jika selama ini saudara hanya mengenal Yesus berdasarkan perkataan orang lain, bagaimana jika saudara mulai mencoba meminta pengalaman yang baru bersama Tuhan? Saudara dapat berdoa dan berkata, Tuhan, aku rindu mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, aku rindu memiliki pengalaman yang nyata bersama dengan Engkau. Kapan terakhir kali saudara mengalami Yesus secara pribadi? Mungkin saudara pernah mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan, tapi itu berlangsung dulu sekali dan sudah lama sekali. Mungkin itu adalah titik balik di mana saudara bertobat dan merasakan bagaimana Tuhan terasa begitu nyata. Ingatlah saat-saat itu, namun jangan berhenti di sana. Tetaplah rindu memiliki pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Kapan terakhir kali saudara membagikan kesaksian saudara? Maukah saudara membagikannya kepada orang lain? Mazmur 34 ayat 9 mengatakan, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mengecap dan melihat adalah pengalaman pribadi yang tidak mudah diwakili oleh orang lain. Biarlah kita tidak pernah berhenti mengalami Tuhan dan memiliki keberanian untuk membagikannya kepada orang lain. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan diberkati melalui kesaksian kita. Sharing luar biasa, karena kita sering sekali tidak berani, pertama. Dan kedua, malu untuk mengatakan kepada orang lain bagaimana Tuhan itu sayang sama kita, baik terhadap kita, dan memberkati kita. Nah, sebenarnya itu tidak benar. Marilah kita jangan dibohongin, ataupun digodain, ataupun ditakutin oleh si iblis, bahwa kalau kita mau memberikan kesaksian itu kita nggak ada apa-apanya. Saya bukan pendeta lah, saya bukan pastor, amin lah segala. Enggak, jangan. Sebenarnya penginjilan pribadi itu lebih berfaedah dan lebih banyak hasilnya, ya kadang-kadang daripada mimbar. Ya, one to one itu lebih efektif. Karena itu saudara sekalian, marilah kita semangat untuk memberikan kesaksian, menyampaikan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan ataupun
lupa kebaikan Tuhan, ataupun kita takut atau malu untuk sampaikan ke teman-teman kita, yes, Jesus love you, dan Jesus love me, and Jesus bless me, and Jesus will bless you. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Biarlah mulai sekarang kami tidak akan takut, tidak akan malu untuk menyampaikan firman Engkau, ataupun kasih kesaksian Tuhan atas pribadi kami, di mana kami ini ada karena berkat Engkau, kasih sayang Engkau, anugerah Engkau. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi tolonglah berkatilah kota Jakarta, berkati kami Tuhan, tolonglah kami supaya cepat menang atas COVID ini. Dan juga Tuhan, Bapak Presiden dan juga pemimpin, berikan mereka hikmat Tuhan untuk mengurusi bangsa ini.